Saya akan memulai argumen saya dalam waktu 3, 2, 1. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Michael Abdiwangi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya hari ini akan mewakili tim pemerintah penutup dalam menanggapi mosi pemerintah setuju untuk mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, pertama-tama saya ingin menyanggah argumen dari tim oposisi. Tim oposisi menyatakan bahwa apabila subsidi dari prodi-prodi yang tidak populer ditarik, maka prodi-prodi tersebut berpotensi akan hilang karena kehilangan murid yang sangat banyak. Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa tim pemerintah tidak ada niatan sama sekali untuk menghilangkan dana anggaran dari sebuah prodi. Yang kami ingin fokuskan hanyalah subsidi yang jumlahnya terbatas, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwa konteks debat pada hari ini adalah dana pemerintah yang sangat terbatas, sehingga tentu dana subsidi yang terbatas itu harus difokuskan. Hanya itu tujuan kami. Dan tentu sebuah prodi ketika subsidinya hilang tidak semerta-merta akan langsung hilang lenyap ditiup angin. Karena banyak faktor yang membuat seorang mahasiswa memilih prodi tersebut. Mungkin faktornya salah satunya bisa faktor pragmatis, yaitu seorang mahasiswa memilih prodi perguruan tinggi tersebut untuk langsung bekerja kemudian harinya. Namun juga ada juga mahasiswa-mahasiswa yang mengambil sebuah prodi hanya untuk alasan menimba ilmu. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa prodi-prodi apabila subsidinya ditarik, tidak akan langsung hilang jurusannya, karena pada dasarnya prodi harus bisa berjalan mandiri hanya dengan uang anggaran. Subsidi itu hanya uang tambahan. Selanjutnya, tim oposisi juga menyatakan bahwa apabila subsidi ini dijalankan sesuai dengan tingkat keterserapan tenaga kerja, maka negara akan kaget apabila kebutuhan masyarakat berubah sewaktu-waktu. Hal ini juga kami rasa tidak tepat, karena pada dasarnya tidak ada kebutuhan masyarakat yang langsung berubah sekejap, ataupun kebutuhan masyarakat yang langsung hilang dalam sekejap. Hal ini tidak bijak apabila kita menghilangkan perencanaan kita mengorbankan perencanaan kita untuk fokus ke depan dalam perencanaan yang baik, ditata dengan baik, melihat berbagai kondisi, hanya untuk menciptakan masyarakat yang tidak fokus kemana-mana, namun siap menghadapi segala tantangan dan siap menghadapi segala perubahan zaman. Hal ini kami rasa tidak efisien, karena bisa dilihat semua negara maju pada saat ini memiliki rencana yang spesifik ke depannya. Hal ini kami harapkan dapat terjadi dengan program subsidi prodi-prodi yang memang berpotensi menyerap tenaga kerja. Setelah itu saya juga ingin menambahkan poin argumen baru dan juga menjelaskan sisi pandangan baru dari argumen-argumen pemerintah sebelumnya. Kami berpendapat bahwa subsidi pemerintah merupakan langkah visioner, langkah jangka panjang untuk membimbing mahasiswa baru memasuki jurusan yang sedang tren atau yang memang membuka lapangan kerja baru. Mungkin saya bisa berikan contoh. Mungkin 10 tahun yang lalu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan hal yang sangat asing di telinga orang awam. Saat ini pun sebagian besar orang awam masih asing ketika mendengar istilah kecerdasan buatan. Namun sudah terbukti bahwa kecerdasan buatan merupakan industri yang ternyata menyerap banyak sekali tenaga kerja. Namun sayang sekali, prodi ini, jurusan rekayasa kecerdasan buatan, masih asing di telinga banyak orang. Justru melalui program subsidi dan prodi-prodi yang belum terkenal namun terbukti menyerap tenaga kerja bisa dipromosikan lebih lanjut, sehingga masyarakat memiliki insentif lebih untuk mengikuti prodi-prodi tersebut oleh karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, untuk menjawab juga keraguan dari tim oposisi mengenai demand dari masyarakat bahwa keterserapan kerja itu faktornya adalah faktor eksternal saja, bahwa keterserapan kerja itu hanya ditentukan oleh pasar. Saya ingin menanggapi bahwa yang kami lakukan dalam memberikan program subsidi adalah mencocokkan kebutuhan pasar dengan variasi dan jumlah mahasiswa di prodi-prodi yang berbeda.
Kami berharap bahwa prodi-prodi yang memang membutuhkan tenaga kerja, menyerap banyak tenaga kerja, prodi-prodi baru, itu banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Dan prodi-prodi yang memang sudah jenuh, sudah mulai ditinggalkan, juga perlahan-lahan ditinggalkan oleh mahasiswa baru ketika memilih jurusan. Hal ini dapat terjadi ketika kami menggunakan subsidi sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur distribusi tersebut. Karena kami ketahui bahwa semua industri baru membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dan industri lama pun membutuhkan waktu untuk hilang pelan-pelan. Sehingga yang kami harapkan melalui pembagian proporsi subsidi yang baik, hal ini dapat sesuai jumlah mahasiswa baru di prodi dan juga jumlah lapangan kerja ketika mereka lulus nanti. Dan yang terakhir, subsidi prodi merupakan langkah prerogatif pemerintah Indonesia untuk fokus dan untuk merencanakan rencana jangka panjang bagi Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah sebut, semua negara maju pada saat ini dulunya sudah memiliki tujuan yang spesifik kemana mereka ingin bergerak. Hal ini harus disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di negaranya dan juga kondisi-kondisi seperti kondisi politik, kondisi geografis, dan lain-lain. Justru dengan adanya subsidi, pemerintah dapat memfokuskan mahasiswa barunya untuk melesat dan untuk mengisi kebutuhan industri yang akan didirikan oleh pemerintah nantinya. Sekian argumen saya. Terima kasih. Baik, saya akan memulai pidato saya di dalam 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saudara rekan berpikir yang saya banggakan. Izinkanlah saya Sebastian Abednego Purwacaraka, perwakilan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, selaku pembicara dari pemerintah kedua untuk menjabarkan argumentasi-argumentasi saya dan menunjukkan mengapa proposal ini atau mosi ini adalah mosi yang terbaik untuk keadaan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 telah merebak dan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa bernegara dan memukul sektor ekonomi bangsa kita dengan sangat hebat. Selama perdebatan yang telah berlangsung ini, kami melihat bahwa tim oposisi telah gagal dalam memahami situasi saat ini, di mana mengesampingkan bahwa kebijakan pemerintah atau public policy yang kami ambil adalah sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu di mana pada saat COVID-19 pemerintah perlu mengatur dana antara menyelamatkan sektor pendidikan dan juga bagaimana terus membaginya dengan sektor kesehatan, dan juga bagaimana subsidi-subsidi yang telah pemerintah bagikan sebelumnya kepada masyarakat-masyarakat yang telah dijabarkan oleh pembicara satu. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi telah terlalu mengkhawatirkan bagaimana jika jurusan-jurusan yang tidak tersubsidi kemudian hilang minat dan kemudian kita telah kehilangan jurusan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa membantu jurusan yang telah terbukti menyerap tenaga pekerjaan yang tinggi adalah suatu bentuk di mana kita menguatkan ekonomi kita. Jika kita menguatkan sesuatu yang telah terbukti, maka recovery ekonomi akan terjadi dengan lebih cepat lagi. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan kita bagaimana ekonomi kita semakin cepat dan bertumbuh, dan saat ekonomi semakin cepat bertumbuh, maka recovery kita terhadap semua sektor, bukan hanya sektor ekonomi pun akan cepat bertumbuh. Di mana seperti kita membangun suatu rumah Dewan Juri yang terhormat, kita melihat satu hal yang penting yaitu dinamakan pilar. Jika kita menguatkan pilarnya, kita menguatkan fondasinya, maka sisa-sisanya tidak perlu kita khawatirkan. Walaupun badai datang, walaupun bencana datang, kita tidak perlu meragukan kekuatan rumah tersebut. Itulah yang sedang pemerintah kerjakan, Dewan Juri yang terhormat. Dan kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita lupa bahwa sebenarnya mosi ini bukanlah dengan kata lain menghilangkan anggaran seperti yang dikhawatirkan oleh tim oposisi, tapi bagaimana kita membagi anggaran secara proporsional. Ada kata proporsional yang perlu kita cermati bersama di sana, Dewan Juri terhormat. Kita tahu bahwa proporsional adalah suatu keadilan, dan keadilan bukanlah kesamaan. Itu adalah hal yang patut kita pertimbangkan, Dewan Juri yang terhormat. Karena ini adalah suatu strategi yang mumpuni di tengah keterbatasan yang ada. Dan limitasi pandemi ini perlu kita pertimbangkan bersama. Dan kita melihat bahwa oposisi terus mengkhawatirkan bahwa dan terus menggaungkan bahwa demand atau faktor eksternal adalah satu-satunya alasan mengapa
keterserapan itu rendah. Seperti yang telah dijabarkan oleh kawan saya Michael Dewan Juri yang terhormat, bahwa sebenarnya ada faktor lain di mana bukan hanya karena laju pertumbuhan penduduk kita yang lebih tinggi, tetapi juga karena laju dari lulusan kita yang kurang baik, karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Inilah yang perlu kita tekankan bersama, bagaimana jika kita ingin melakukan suatu kebijakan yang tepat sasaran, kita memperbaiki sistem pendidikan kita, dan juga dengan menguatkan sistem internal, kita dapat melihat bahwa semua lini kehidupan akan berjalan dengan baik, dan juga jurusan-jurusan yang seperti jurusan-jurusan yang telah dijabarkan oleh tim oposisi juga akan semakin eksis dan kemudian dikenal ke depannya. Seperti Dewan Juri yang terhormat, seperti tim oposisi tadi telah memberikan contoh tentang jurusan biomedik, dan tim oposisi sendiri mengakui bahwa jurusan biomedik tidak mungkin ada jika kedokteran dan biologi adalah tidak kita perkuat atau tidak pada tahap advance. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Seperti yang tim oposisi katakan bahwa ini adalah investasi jangka pendek. Menurut kami itu adalah hal yang atau pemikiran yang sangat sempit. Jika kita melihat saat ini, seperti yang dikatakan oleh Michael, ini adalah langkah yang visioner, artinya ini adalah investasi jangka panjang. Artinya apa? Inovasi-inovasi dari jurusan-jurusan yang terbukti berhasil untuk menyerap tenaga kerja akan membuat kita memiliki pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat, di mana pengetahuan kita terhadap iptek akan mempengaruhi juga kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita akan diakui dan kita akan dengan bangga dapat produksi karya bangsa sendiri. Dan bukan hanya itu Dewan Juri yang terhormat, efek terhadap ekonomi jangka panjang, pada suatu hari kita dapat juga mengirimkan, bukan hanya mengimpor tenaga sumber daya manusia, tapi juga mengirimkan tenaga-tenaga atau putra-putri terbaik bangsa untuk bekerja di luar negeri. Dan tentu efeknya adalah bagaimana kita bisa menyumbangkan devisa. Karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami dengan bangga untuk mendukung bahwa status quo ini harus diubah dengan strategi-strategi yang tepat, dengan kajian-kajian yang telah kami sampaikan di atas. Dan jika tim oposisi Dewan Juri terhormat mengatakan bahwa perubahan, bagaimana jika kita menghadapi suatu perubahan seperti yang dijabarkan, perubahan tidaklah serta-merta. Kebijakan pasti mengikuti perubahan yang ada. Karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, jika bahwa pandemi ini telah berakhir dan kita telah melakukan langkah yang tepat dengan tepat sasaran, dengan industri-industri yang berhasil, maka seperti recovery-nya berjalan dengan baik, maka ini akan berdampak pada jangka yang sangat panjang, Dewan Juri yang terhormat. Karena itulah kita harus melihat efek dominonya, dan kita bukan hanya melihat secara sempit saja. Itulah kenapa Dewan Juri yang terhormat, kami bangga mendukung mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.